Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita kali ini mengenai unsur peta. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang peta. Apa itu peta, kemudian apa jenis-jenis peta. Tentu kalian harus mengingat kembali apa itu pengertian peta. Nah, kita lihat di sini ada sebuah peta. Kita ulang kembali materi sebelumnya, yaitu peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada satu bidang datar dengan skala tertentu. Ibu ulangi bahwasannya peta itu adalah gambaran permukaan bumi. Nah, di sini kita lihat ada sebuah peta. Peta apa ya? Kan begitu. Nah, peta ini kita lihat judulnya Peta Administrasi Kecamatan Sidamani. Berarti peta ini menggambarkan sebahagian permukaan bumi. Jika dia menggambarkan sebahagian wilayah bumi, maka petalah namanya. Kita lihat dulu, apakah dia dipindahkan ke bidang datar dan memiliki skala. Nah, peta ini dipindahkan ke bidang datar, kertas, ataupun layar digital yang memiliki skala tertentu. Nah, ini skalanya. Nah, kemudian dari itu, kita langsung lihat unsur-unsur petanya. Yang pertama, unsur peta adalah bagian-bagian yang harus terdapat pada peta. Jadi, peta satu ini dia memiliki berbagai macam unsur. Nah, salah satu unsurnya itu yang pertama adalah judul peta. Nah, judul peta mencerminkan isi sekaligus tipe peta. Umumnya judul terdapat di bagian atas peta. Kita lihat di sini, biasanya judul peta itu mencerminkan isi peta. Kita lihat judul peta kita ini. Peta Administrasi Kecamatan Sidamani. Berarti isinya haruslah wilayah Sidamani, nggak boleh wilayah Pematang Siantar. Maka jika sudah berurutan seperti itu, maka benarlah judul peta itu mencerminkan isi peta. Kita lihat ini Kecamatan Sidamani. Kemudian dia menginformasikan Kecamatan Sidamani itu wilayahnya mana-mana aja, kan begitu. Oke ya, jelas ya sampai di situ. Nah, selanjutnya umumnya judul terdapat di bagian atas. Iya, bisa saja judul itu di bagian bawah petanya. Tapi pada umumnya dan seharusnya judul peta itu harusnya berada di atas supaya orang lebih gampang mengidentifikasi isi peta tersebut. Kemudian ada namanya skala peta. Nah, skala merupakan perbandingan jarak pada peta dan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Kita lihat di sini, skala terdiri dari skala angka dan skala garis. Oke, nah kita lihat di sini. Kalau skala angka, gampang saja. Kan tadi bahwasanya skala itu perbandingan antara di peta dan pada jarak sebenarnya di permukaan bumi. Berarti kalau skala angka kita membaca 1/400.000, berarti 1 cm di peta berbanding dengan 400.000 jarak sebenarnya di permukaan bumi. Ibu ulangi ya, berarti skala itu 1 cm di peta berbanding dengan 400.000 jarak sebenarnya di permukaan bumi. Nah, kalau membaca skala garis itu gampang saja, ya kan? Kalian lihat di sini ada sentimeter, ada kilometer. Nah, jadi berarti 6 cm di peta sama dengan 24 km di permukaan bumi atau jarak sebenarnya. Jadi membaca peta itu harus memiliki skala supaya orang tahu perbandingannya. Kita lihat di sini di contoh peta Sidamani kita. Nah, di peta di sini kita sudah memiliki skala ya kan? Berarti 1 cm di peta berbanding dengan 6 km di jarak sebenarnya. Oke ya, kita lanjutkan. Kemudian ada petunjuk arah. Nah, secara umum peta menggunakan orientasi utara. Artinya bagian atas pada peta adalah menunjukkan arah utara. Biasanya kalian menemukan lambang atau simbol-simbol seperti ini di peta. Ini bukan tidak ada maknanya begitu kan? Nah, ini mengartikan bahwasannya bagian atas peta Sidamani ini merupakan arah utara bumi atau arah utara permukaan bumi. Nah, kalian lihat di sini ada north, west, east, dan south. Nah, north itu artinya adalah
utara. Kita lanjutkan kepada simbol peta. Nah, ini yang paling penting pada peta. Ibu katakan tadi bahwasanya peta itu mengandung banyak sekali informasi. Nah, salah satu informasi yang paling banyak itu terkandung pada simbol peta. Nah, simbol peta merupakan gambar-gambar yang mewakili objek yang dipetakan. Misalnya contoh, objek yang dipetakan itu apa? Ini loh, Kecamatan Sidamani ini loh. Nah, kemudian Kecamatan Sidamani ini jika dilihat dari atas permukaan bumi, kita petakan, maka diwakilkan dengan objek-objeknya, yaitu diubah menjadi simbol. Maka tujuan dari penggunaan simbol peta adalah memudahkan pemakai peta dalam membaca dan memahami isi peta itu sendiri. Nah, kalau memetakan peta itu kan harus banyak informasi di dalamnya. Nah, untuk memudahkan orang membaca informasi di dalamnya, kita pakailah simbol titik. Salah satu contohnya, simbol peta itu dibedakan menjadi 4 simbol. Yang pertama itu simbol titik. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau ada simbol kotak kemudian diisi berwarna merah, disebutlah ibu kota negara, ibu kota provinsi. Simbol titik ada lingkarannya, itu ibu kota kabupaten. Kemudian seperti ada gambar jangkar, itu pelabuhan. Kemudian gambar pesawat, itu bandar udara. Gunung berwarna hitam berarti gunung api mati, dan gunung berwarna merah berarti gunung api yang masih aktif. Nah, semua itu sering sekali kalian jumpai di peta atau di atlas. Nah, maka kalau kalian melihat atlas itu tidak hanya melihat judulnya saja, bahwa bagaimana kalian tahu di daerah tersebut itu ada gunungnya atau tidak, berarti dari simbolnya, kan begitu. Kita lanjutkan. Simbol garis. Nah, simbol garis itu biasanya diwakilkan, kita lihat di sini, simbol garis biasanya diwakilkan dengan ada sungai. Nah, simbol garis itu dibuat semirip mungkin dengan objeknya. Misalnya sungai itu kan berkelok-kelok, maka dibuatlah garisnya seperti rantai pohon, ranting pohon. Kemudian ada jalan raya, jalan desa, kemudian kalau batas negara itu ada garis putus-putus, kemudian batas provinsi ada garis putus. Nah, kemudian batas daerah bisa dibedakan dari warnanya. Kemudian kita ke simbol luas. Nah, pemetaan itu juga mewakili objek, misalnya jika ada danau di daerah tersebut, ada sungai, kemudian juga ada waduk di situ. Semua itu harus dimasukkan ke dalam peta. Bagaimana cara memasukkan apa yang ada di permukaan bumi menjadi ada juga di peta? Maka disimbolkanlah dia dengan simbol luas. Contohnya kalau danau tuh dia seperti lingkaran atau membentuk danau dan diisi dengan garis warna biru. Kemudian kalau rawa, garis putus-putus. Garis putus-putus kemudian seperti digambar seperti rawa. Nah, kemudian sawah. Sawah adalah garis miring dan kemudian adalah batuan kapur, misalnya seperti batu bata. Semua itu digambarkan semirip mungkin atau bisa mewakili objek sebenarnya di permukaan bumi. Kemudian adalah simbol warna. Nah, jika kalian melihat atlas kalian, pasti banyak warna-warnanya. Ada hijau, ada oranye, ada biru. Kesemua warna itu bukanlah asal dibuat atau tidak memiliki arti. Artinya apa? Nah, simbol warna ini sudah disepakati oleh Badan Pemetaan Indonesia. Misalnya yang hijau itu daratannya ketinggiannya 0 sampai 100 meter. Kemudian kalau untuk yang sedikit agak kekuning-kuningan itu ketinggiannya 100 sampai 500. Kita lihat ke coklat. Ke coklat dia ketinggian daerahnya semakin tinggi, 3000 sampai 3500. Nah, kalau biru biasanya disirikan dengan perairan. Nah, perairan itu pun memiliki gradasi warnanya sendiri. Misalnya, kalau misalnya biru abu-abu ini kedalamannya itu dangkal 200, 0 sampai 200. Maka kalau birunya lebih legam, biru tua, maka kedalaman laut tersebut melebihi 500 sampai 600 meter. Nah, kita lihat di peta kita. Peta Sidamani tadi. Nah, ini tuh di sini peta ini ada berbagai macam simbol. Kalian lihat. Sekarang ibu tanya sama kalian, di peta Kecamatan Sidamani ini ada nggak gunung?
Nah, kita bisa lihat ini, kan tadi kita lihat simbol gunung itu dicirikan oleh segitiga berwarna hitam ataupun berwarna merah kalau yang masih aktif. Ada tidak di sini? Oh, tidak ada. Berarti bisa kita dapat simpulkan bahwasanya di Sidamani itu tidak terdapat gunung api atau tidak terdapat gunung, misalnya begitu kan. Nah, dari situ saja kita sudah dapat informasi. Seandainya kita tidak mengenal daerah Sidamani itu, kita sudah bisa dapat simpulkan bahwa daerah Sidamani tidak terdapat gunung api. Mudah bukan membaca informasi dalam peta. Terus kemudian yang warna merah, kita lihat warna merah itu jalan. Kemudian warna biru digambarkan semirip mungkin dengan aliran sungai, ya kan? Seperti ranting pohon begitu. Nah, warna biru itu sungai. Oh, rupanya di Sidamani itu banyak ya aliran sungainya. Ya, kemudian rupanya Sidamani itu di sebelah utaranya itu Kecamatan Pane, ya kan? Kemudian kita lanjutkan garis astronomis. Nah, inilah yang sering kita sebut kalau kita mempelajari tentang peta ataupun geografi. Nah, garis astronomis adalah garis yang digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu tempat. Jadi kalau kita nggak tahu tempat tersebut di mana, kita tahu saja garis astronomisnya, maka kita sampailah ke tempat tujuannya. Contoh, nah, letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi, letak astronomis Indonesia ini di permukaan bumi atau di peta tidak mudah berubah. Jadi misalnya letak ini letak yang permanen gitu kan, nggak gampang berubah-ubah. Misalnya saat ini 6 derajat lintang utara, besok udah 60 derajat misalnya kayak gitu kan, tidak bisa berubah-ubah. Artinya apa? Letak astronomis itu adalah letak yang baku, letak baku sebuah wilayah di atas permukaan bumi. Maka letak ini biasanya diwakilkan dengan garis lintang dan garis bujur, ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada namanya lettering. Lettering itu artinya penulisan, pemberian tulisan. Bayangkan jika kalian membuka atlas, tulisan antar tulisan di dalam petanya itu atau di dalam atlasnya itu saling tumpuk menumpuk, saling bertindihan. Nah, kita lihat salah satu contohnya. Di sini kita gampang sekali membaca, bagian yang dekat dengan Sumatera Utara adalah Riau, ada Sumatera Barat, ada Jambi, kemudian di Pulau Kalimantan itu ada Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, kemudian bahwasannya di sebelah selatannya Sulawesi Selatan itu adalah Nusa Tenggara Barat dan lain sebagainya. Kita bisa dengan gampang membaca. Nah, hal inilah yang disebut lettering, penulisan atau pemberian angka pada peta. Nah, lettering ini perlu supaya apa? Supaya gambarnya itu atau tulisannya itu lebih teratur. Nah, maka lettering merupakan pemberian tulisan atau pengangkaan pada sebuah peta. Itu perlu diatur supaya tidak tumpang tindih. Kemudian legenda. Nah, legenda merupakan keterangan dari simbol-simbol pada peta agar lebih mudah dibaca. Kemudian 8. Sumber dan tahun pembuatan peta. Hal ini perlu dituliskan terutama peta yang mudah berubah. Contohnya peta kepadatan penduduk. Kemudian ada namanya insert. Insert itu peta kecil di dalam peta pokok yang fungsinya sebagai penunjuk lokasi daerah yang dipetakan. Kita lihat di sini. Nah, sebuah peta Ibu katakan tadi itu harus memiliki unsur-unsur peta. Ya kan? Ketika sebuah peta memiliki semua ke-9 unsur peta ini, maka peta tersebut dikatakan peta yang sempurna. Kita lihat sebuah peta Sidamani. Judulnya ada. Kemudian skalanya ada. Kemudian petunjuk arahnya atau orientasi arahnya ada. Legenda ada. Legenda itu merupakan, tadi kita lihat di sini, legenda merupakan makna atau keterangan dari simbol peta agar lebih mudah dibaca. Contoh, ini yang garis merah ini apa ya? Nanti kalau misalnya orang membaca peta kan pasti dia akan melihat legendanya. Apa arti garis merah? Kita lihat legenda. Oh, garis merah itu jalan. Kemudian warna biru ini apa ini? Jangan-jangan ini jalan gang-gangnya. Kita lihat, rupanya bukan. Warna biru itu menggambarkan sungai. Kemudian garis putus-putus itu menggambarkan batas kecamatan. Seperti itu. Jadi legenda itu memberikan keterangan yang ada pada peta. Nah, kemudian ada legenda.
kemudian ada judulnya. Kemudian harus ada sumber dan pembuatan petanya. Jelas kalau misalnya peta itu ada beberapa peta seperti peta khusus itu gampang sekali berubah. Misalnya setiap setahun sekali berubah. Contohnya peta kepadatan penduduk. Manusia bertambah dan manusia berkurang. Itu harus dibuat tahunnya biar informasi yang diberikan itu lebih akurat. Kemudian selanjutnya insert peta. Insert peta inilah yang dikatakan insert peta. Peta kecil yang ada pada sebuah peta pokok. Contohnya, kita kan menggambarkan Sidamani, peta Sidamani. Nah, Sidamani itu di sebelah mananya Sumatera Utara ya, begitu. Nah, kita lihat di sini ada Pulau Samosir. Nah, kemudian, rupanya dia dekat dengan kota Siantar ya. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya Sidamani itu berdekatan dengan Siantar dan bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Oke ya, kita lihat di sini juga ada peta kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2013. Maka kita lihat di sini judul sudah ada, kemudian kita lihat warnanya kok beda-beda ya, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang merah. Kita lihat rupanya warna kuning itu menggambarkan kepadatan penduduknya 9 sampai 50. Kemudian 50. Kemudian kalau misalnya yang merah itu padat sekali penduduknya, yaitu lebih dari 1000. Oh iya, pantas saja lah ya kan, ini kan Pulau Jawa. Nah, hal-hal seperti inilah yang memberikan orang membaca memberikan banyak informasi dari peta. Kemudian sumbernya perlu diketahui, kemudian ada skalanya, kemudian ini dibuat oleh siapa. Dalam pembuatan peta itu harus ada. Nah, Ibu mengharapkan jika kalian sekali lagi membaca peta, tidak hanya Google Map, itu kalian sudah harus mengerti gitu ya kan kita sudah belajar peta, unsur-unsur peta. Terus kemudian jika kita membaca peta Indonesia, mana sebelah utaranya, mana sebelah selatannya, barat dan timurnya sudah harus mengerti gitu ya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, maka dengan mempelajari peta, kita dapat memperoleh berbagai informasi tentang lokasi atau letak suatu daerah terhadap daerah lainnya di permukaan bumi. Kita tahu nih, ya kan, bahwasannya Pulau Jawa berbatasan dengan siapa, kemudian Pulau Sumatera berbatasan dengan siapa, Kalimantan sebelah selatannya itu Pulau Jawa dan lain sebagainya. Oke ya, kita lihat di sini. Oh ya, ini saya ada tugas. Catatlah kembali materi di buku catatanmu. Apa yang sudah Ibu jelaskan tadi kamu catat dan kamu gambar simbol dan skalanya. Tetapi contoh petanya itu tidak perlu digambar. Jadi kamu hanya menggambar simbol-simbolnya saja dan skalanya. Kemudian ada soal. Buka atlasmu dan gambarlah masing-masing 5 contoh yang merupakan simbol titik, simbol garis, dan simbol luas. Jadi tadi kan ini ada beberapa simbol nih. Ibu hanya minta 5 saja, ya kan? 5 simbol titik, gambar kembali 5 simbol garis, dan 5 pula simbol luas yang ada di atlasmu. Begitu ya, paham ya? Demikian pembelajaran IPS kali ini. Ibu harap kalian dapat mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu. Maka catatan ditulis di buku catatan, kemudian soal atau latihan ditulis di buku latihan. Gampang sekali, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.